Hadis yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tubris fakidaka wa la tanzur ila fakidi hayyin wa la mayyit. Janganlah sekali-kali dengan kamu menampakkan paha kamu, dan jangan sekali-kali pula dengan kamu memandang paha orang mati ataupun juga dengan orang yang masih hidup. Nonton TV, gimana kira-kira? Seketika dengan tidak kurang daripada 22 pemain kali 2 paha, 44 paha yang kelihatan. Seandainya 44 pahala kita dapat apa? Ini 44 paha, bukan pahala. Macam mana kira-kira? Nah, ini masalah. Kira-kira sejauh mana boleh atau tidaknya dengan kita menonton bola. Jadi dengan tayangan TV, dengan DVD, dengan VCD, melalui internet, dengan cara bagaimana saja, memang di sana terdapat perbedaan. Disebutkan oleh fuqaha kita dahulu, melihat aurat seseorang melalui kaca, cermin, tepi pantai dengan perantaran air yang jernih itu tidak seperti kita melihatnya langsung. Jadi kalau dengan melihatnya langsung, syahwat tidak syahwat, yang namanya melihat aurat itu hukumnya haram. Sementara ada pendapat mengatakan kalau pada itu dengan kita melihatnya melalui kaca TV, melalui layar TV, itu dikatakan kalau tidak ada syahwat, katanya tidak mengapa. Ini pendapat sebagian daripada ulama. Ada juga dengan pendapat yang mengatakan secara am tidak ada bedanya. Sebab yang macam manapun, bagaimanapun, tetap yang namanya melihat aurat itu akan mengundang nafsu, akan mengundang naluri. Jadi seketika dengan seseorang tahu, seketika dia memandang, seketika dia melihat aurat daripada seseorang, aurat secara amnya laki-laki yang di atas daripada lutut dan yang di bawah daripada pusat, perempuan seluruh anggota tubuhnya tanpa pengecualian, ikut pendapat sebagian daripada ulama, atau dengan pengecualiannya kecuali muka dengan telapak tangan dan kaki menurut ulama Hanafiyah. Jadi dengan aurat daripada perempuan satu, ikut ulama Syafi'iyah semuanya tanpa ada pengecualian sampai dengan muka dan telapak tangan. Pendapat yang kedua kecuali muka dengan telapak tangan. Pendapat yang ketiga kecuali muka, telapak tangan tambah dengan kaki. Jadi pada waktu naik motor, kalau tidak pakai stokin masih ada pendapat yang membolehkan. Tapi kalau ikut pendapat ulama Syafi'iyah, harus kedua belah kakinya tertutup, tumit jari kaki, atau juga dengan lengan tidak ada bagian aurat pun yang kelihatan. Jadi dengan begitu bersabda seperti itu, jangan sekali-kali kau menampakkan paha kamu. Ini biasanya nampak paha nih waktu kita relek, waktu kita santai. Jadi kadang-kadang dengan kita pakai kain. Jadi mungkin saja dengan kita pada waktu kita sedang memerhati, mungkin pada waktu dengan kita jalan relek, mungkin waktu kita sedang duduk santai. Jadi dengan kita singkap kain kita. Kadang-kadang dengan seseorang itu yang rasa malu itu di muka saja, tapi itu tidak ada rasa malu sedikit pun. Itu tidak betul. Jadi yang macam manapun yang namanya fakir dengan pendapat yang muhtamad daripada jumhur ulama, hukumnya aurat. Bagaimana dengan pendapat daripada ulama Malikiyah? Pendapat daripada ulama Malikiyah itu tidak lebih daripada memperkatakan kalau seandainya dengan seseorang sembahyang dengan memakai celana pendek atau selawat pendek, itu hukumnya kata mereka sembahyangnya sah dan tidak wajib diulang. Itu saja. Tapi tetap dengan menampakkan aurat seperti itu hukumnya haram tapi sah sembahyangnya. Itu yang ada daripada ulama Malikiyah. Jumhur ulama mengatakan paha itu adalah aurat. Jadi kalau memang mau juga kita bersuka, mau juga dengan kita terbabit dengan salah satu daripada jenis olahraga, dengan pempong, badminton, atau juga dengan basket, dengan voli, dengan bola, dengan apa saja dipersilakan. Bersukan bukan merupakan satu perkara yang terlarang, tapi jangan sampai kelihatan paha, jangan sampai kelihatan pusat, jangan sampai kelihatan bahagian daripada aurat yang wajib ditutup.
Jadi kalau memang mau juga dengan kita dengan paha yang terbuka, katakan saja pada waktu kita main badminton dengan istri. Nah itu tak apa. Jadi kita di tempat yang tertutup, dua laki istri, dua beranak tak boleh, tak boleh. Baik itu dengan anak maupun juga dengan bapak. Jadi kalau pada waktu kita main pempong, pada waktu dengan kita main basket, pada waktu kita main voli misalnya, kalau pada waktu kita main dengan anak cucu kita, tetap anak cucu kita tidak boleh tengok paha kita. Tetap dengan kita tidak boleh tengok paha daripada anak cucu. Satu-satunya dengan seseorang kalau pada waktu main voli, katakan saja dengan seorang laki-laki punya istri 4 tambah 1 tidak apa-apa. Sebelah situ 3, sebelah sini 2. 3, 4, 5, 2 melawan 3 tidak apa-apa lah. Tak ada masalah. Jadi kalau seandainya istri dengan pakaian yang seksi, suami juga sampai kelihatan paha, itu tak problem. Kenapa? Sebab istri boleh tengok kepada suaminya, seperti itu juga sebaliknya suami boleh tengok semua bahagian daripada anggota tubuh istri dia. Selain daripada itu, jangan tengok pahanya orang lain, baik yang hidup maupun juga yang sudah meninggal dunia.